itu seseorang yang pengen mencari tunangannya. Sudah bertunangan, sudah niat menikah, bahkan undangan sudah dipesan, gedung juga sudah dipesan, catering juga sudah dipesan. Tiba-tiba tunangannya hilang. Iya, jadi ini kita udah jalan buat janjian sama klien kita namanya Febri. Aku janjiannya, dia bilangnya katanya tunggu depan ini aja, depan gerbang rumahnya. Nah, itu dia. Tuh, baju merah putih. Halo, Febri. Ya, oke, langsung masuk aja. Halo. Apa kabar? Ya, halo. Febri. Iya, ini rumah kamu ya? Iya, ini rumah aku. Dia pengen mencari tunangannya yang sudah. Biasanya orang sebelum pergi itu dia ada perubahan. Sikapnya berubah, perhatiannya berubah. Nah, tapi menurut Febri tidak ada perubahan, Mas. Kami baik-baik saja. Nah, terus apa? Coba kamu ingat lagi deh, kira-kira ada sesuatu masalah yang menyebabkan atau mungkin ada sesuatu yang terjadi sebelum tunangan kamu ini pergi. Mungkin dalam kehidupan kamu ada sesuatu yang terjadi nggak? Semuanya baik-baik aja, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Di situ aja gue udah mulai curiga. Wah, ini jangan-jangan tunangannya nih yang nggak beres. Dia selingkuh. Nggak mungkin. Setahu aku tuh dia orangnya baik. Pas tahu kamu. Aku sama dia tuh merasakan dia tuh baik. Jadi nggak mungkin dia kayak gitu. Oke, kamu udah coba nyari ke kawan-kawan kamu? Ke teman-teman kamu udah? Teman kuliah kamu dulu, aku tuh udah coba cari kemana-mana, Kak. Sudah cari kemana-mana, ke tempat kerjanya, katanya udah pindah. Tanya teman-temannya nggak ada yang tahu. Nah, terakhir Febri ini dapat kabar lewat sosial media, yaitu Facebook. Di Facebook itu. Kalau bisa alamat sih ini nih. Nah itu Iya, yang bener, pahlawan tulisannya. Bener kan itu di foto warna. Iya. Iya. Ramai juga ya orang. Ini dirinya mana ya, Kak? Ya, Oh, nggak ada diri sih. di dalam kali. Langsung turun. Sorry Mas, Bang nanya. Ada yang namanya siapa? Hendrik ya? Diri. Oh, Derry. Ini fotonya. Ini Mas. Kenal ya? Nggak kenal kita. Nggak kenal? Iya, nggak kenal sama. Masa nggak kenal sih, Mas? Mbak, ada yang kenal nggak Mbak? Derry Mbak. Coba. Cari siapa ya? Derry. Rita. Pas kita deketin warung itu, Febri ngeliat ada temennya yang namanya Lita. Gue pikir di situ mereka ini temen lama ya kan, hubungannya baik. Enggak. Kamu tahu dia di mana? Dia ngilang udah 5 bulan ini. Dan gue tuh sama dia udah tunangan. Iya, udah tunangan. Iya. Kamu kok kayak bingung gitu, dia beneran kerja di sini? Jadi sini. Terus dia lagi cuti. Cuti. Pasti kan tahu cutinya kemana dan izinnya apa. Masa lu nggak tahu sih dia cuti apa? Enggak gini loh Mbak, ini kita minta tolong Mbak. Ini kamera-kamera, ada apa di kamera-kamera? Mbak yang punya tempat ini? Saya punya kaki. Iya, tadi Mbak bilang dia emang kerja di sini. Iya. Sekarang di Dia mana? lagi cuti. Saya lagi cuti. Bisa nggak kita minta alamat rumahnya? Kan lu tahu rumah Gary? Enggak, lu suka kan sama dia? Di situ Febri langsung nuduh Lita yang macem-macem. Suka sama tunangannya lah, ngerebut tunangannya lah. Lu suka sama Dedi kan? Makanya sekarang lu nutupin Dedi di mana sekarang sama gue. Dengerin, asal lu tahu ya, gue sama Derry tuh sahabatan dari kecil. Lu pikir pakai otak dong. Alasan apa? Alasan apa lu tuduh gue tuh pacaran sama suka sama Derry? Lu sirik sama gue kan? Karena Dedi lebih milih gue dibanding lu. Mereka ribut, mereka berantem, saling menjatuhkan, saling menjelekkan satu sama lain. Sekarang lu kasih tahu di mana Dedi sekarang. Cutinya dia izin apa sama Keluar, cuti? kamera udah keluar dari sini, keluar semua keluar. Gak bisa. Tahu di mana rumah Derry? Lu cari sendiri sana.
Gue udah cari tempatnya dia, orang tuanya bilang nggak tahu. Febri udah pernah datang ke rumah orang tuanya Derry dan orang tuanya Derry nggak tahu di mana keberadaannya Derry. Pasti lu tahu dong Derry kemana. Gue nggak tahu, cari sendiri aja sana. Masa lu nggak tahu Derry kemana sih? Iya mbak, tolong kita aja. Kan ini kan kita, oke kita kasih tahu dong di mana dia. Kita akan cabut dari sini. Tolong kasih tahu mbak. Kita nggak ada maksud apa-apa. Lu pura-pura aja sih. Lu nggak bawa kamera ini dan lu dikasih aja gitu ya? Bukan. Iya. Nggak kayak gitu. Ini udah mengganggu kafe gue. Mbak sebentar aja bisa nggak? Ini kasih tahu. Kita akan pergi kok dari sini. Kalau mbak ngasih tahu di mana tempatnya Derry, kita bisa ketemu. Udah kita nggak akan ganggu mbak lagi. Dari dulu nggak berubah ya? Maksudnya nggak berubah gimana? Lu malah ngomong kayak gitu ke gue? Nggak bisa. Gue nggak mau pulang sebelum lu kasih tahu Derry di Mau apa mana. lagi dari gue? Lu pasti tahu Derry di mana. Mereka ribut, mereka berantem, saling menjatuhkan, saling menjelekkan satu sama lain. Dari zaman kuliah lu suka kan sama Derry? Tapi Derry lebih milih gue. Dan lo tahu kenapa? Karena lo bilang gue si mana Iya. Iya. Makanya lo punya warung sebesar ini sekarang. Jangan kau mulut lo ya. Sekarang tolong ya mas. Kalian pergi. Pergi nggak kalian? Atau saya panggil warga? Lu usir kita semua dari situ. Apalagi ini kafe punyanya dia. Kalau ada ribut-ribut seperti itu kan jadi bangkrut kafenya, jadi nggak rame kafenya. Gimana? Dari hasil pertemuan tadi kita ambil kesimpulan bahwa Febri, Lita memang berteman yang tidak sangat-sangat tidak sesuai dengan kita harapkan. Mereka ribut, mereka berantem, saling menjatuhkan, saling menjelekkan satu sama lain. Akibatnya apa? Kita nggak dapat informasi apa-apa. Kita harus cari kemana lagi? Sebenarnya tinggal tunggu di sini aja kurang lebih 3 sampai seminggu mungkin Derry pasti masuk lagi kan? Iya, pasti kan Derry akan masuk lagi. Tadi kan tempat bilang kenapa nggak cari ke orang tuanya? Kenapa kita nggak Nah mungkin pas cuti itu dia pulang ke rumah orang tuanya kali. Aku udah pernah ke sana kak. Tapi kan memang dia kan nggak ada. Dan orang tuh juga udah bilang sama aku kalau dia tuh udah nggak pernah pulang lagi ke rumah. Ya tahu kita cuma kan itu waktu itu kan beda lagi ceritanya. Feli ini bilang, jadi mas ke sana aja man. Daripada kita nggak tahu kemana, kita ke sana sambil kita telepon. Ya kita coba ke sana ya. Oke. Tadi kakak berdua kakak lihat kalau Lita itu nggak suka kalau ada aku di situ tadi. Ya, oke lah. Mungkin kalian memang ada masa lalu ya kan. Cuman kan harus tahu juga tempatnya itu adalah tempat usaha dia. Kalau ribut di situ, kasihan dia juga, merugikan dia, dilihat orang juga ya kan. Kitanya jadi jelek nama kita. Ini kan tempat umum, tempat usaha, kok dibuat ribut. Harusnya kontrol lah kesabaran kamu juga. Ya harus ribut seperti itu. Ya udah tadi kan udah jelas-jelas. Ini ngubungin kita. Dia bilang dia udah mulai baikan. Dia udah mulai sehat dan siap untuk melanjutkan pencarian. Ya saat ini kita akan melanjutkan pencarian lagi. Ya ketemu dengan klien kita, Febri. Terakhir kan kita tahu bahwa Febri ini pingsan dan kemudian dia tergulai lemas ya. Dan kita memutuskan untuk dia istirahat berapa hari. Dan akhirnya dia ngubungin kita. Dia mintanya malam hari. Kenapa malam hari? Karena di pagi hari dia merawat ibunya sedang sakit. Dan dia bisanya malam hari. Ya sudah, ini kita sekarang mau menuju ke rumahnya Febri. Ya kita ketemu sama dia dan nanti akan jelasin semuanya. Kita mau kemana hari ini. Ya sepakat kita mau kemana hari ini Feb? Mau ke rumah orang tuanya Derry.
Jadi kita ke rumah orang tuanya Derry lagi ya. Dia setuju juga ya? Dia udah mau. Oke. Belum ada ya dianya. Ini ya? Oke, kita turun aja yuk. Kan udah ada ke rumahnya. Febri. Nah pas malam hari itu kita jemput ke rumahnya, kita panggil-panggil di depan rumahnya. Tiba-tiba ada seseorang yang manggil-manggil. Kamandala, Misi. Kamandala, Kamandala. Kamandala, sini. Makanya kenapa nggak sih? Aduh, maaf banget ya kak. Iya itu rumah aku tapi mama aku lagi gak enak badan, jadinya jemputnya di sini aja takut ganggu soalnya. Oh. Iya. Berisik juga. Ya, takutnya ada kamera kayak gini, mama nggak enak aja gitu kalau misalkan mama lihat. Emang Ganggu belum izin sama mama? kesehatannya. Udah izin keluar, tapi mamanya takutnya ganggu aja kalau ada kamera kayak gini, kayak gitu. Oke, yaudah kamu udah siap Iya ya? siap. Langsung aja yuk kak yuk. Kita pergi takut kemalaman nanti. Oke, yaudah. Kita ke Itu naik mobil kita rumah aja tua langsung aku ya. Iya, ayo. Menuju ke rumahnya dan sampailah kita di sebuah rumah di situ yang ternyata gelap. Bukan, masih depan ini yang ini. Oh, sebelahnya. Loh, kok gelap ya rumahnya kak? Ini rumahnya. Iya, ini. Ini kemana ya? Bener nggak ini? Iya bener ini rumahnya. Bener kan kamu? Iya bener. Misi. Dari siapa, Mas? Oh, Mas. Iya. Apa nanya ini rumahnya Mas Derry bukan? Tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampirin kita. Mas cari siapa? Cari Mas Derry. Orang tuanya Mas Derry kan tinggal di sini. Oh, Pak Suyatnanya udah nggak ada 1 bulan yang lalu. Kamu udah nggak tinggal di sini? Iya, udah nggak tinggal di sini dia. Masa sih? Kemana ya? Pindah kemana Wah, Mas? saya kurang tahu, Mas. Pak Suyatna Nggak ada ini kan kabar. anaknya namanya Derry. Iya, iya. benar. Pak Suyatna itu ayahnya. Mas bisa tanya RW lurus belok kanan. Terus belok kanan ya. Oh, ya, oke. Oh, ya. Makasih. Ya, Makasih Mas ya. Ya. Ayo dong, hujan nih. Satu lagi dong. Yang gue heran kenapa sih Febri ini nggak bilang sama kita kalau orang tuanya pindah. Febri juga bilang dia juga nggak tahu apa-apa. Ya coba nanti ke RT RW. Iya itu kok pindah gitu kamu nggak tahu apa? Aku nggak tahu kak. Tapi sih memang aku sama orang tuanya dia tuh udah, maksudnya mereka tuh udah nggak seramah dulu sama aku. Karena mungkin iya. Nggak serama dulu. Iya. Maksudnya mereka ini berubah. Iya karena mungkin aku kemarin tuh selama 5 bulan itu sering nelfonin, terus orang tua juga nyariin, mungkin capek nyariin juga. Terus aku juga sering nuduh kalau orang tua itu ngumpetin Derry gitu. Nuduh mereka ngumpetin. Iya, iya, Oh, jadi ini kamu sebenarnya udah jaraknya lumayan jauh sama mereka. iya, udah nggak ramah gitu sama aku. Iya, ini walaupun walaupun mereka itu udah mulai gerah sama kamu karena kamu mungkin nuduh mereka, tapi kan minimal orang tua kamu masih hubungan baik sama orang tuanya Derry kan? Masih. Iya kan? Dan pertunangan itu masih terus kan? Iya, Iya, masih. belum diputus kan sepihak. Belum. Nah, terus kenapa mereka pindah karena ingin kamu? Ya mungkin orang tuanya Derry kesel karena aku nganggap mereka tuh nyembunyiin Derry. Emang yang pas Beranggapan ya kayak gitu, orang tuanya nyembunyiin Derry. Iya, ini kalau orang tuanya ternyata pindah dan kita nggak tahu alamat orang tuanya, ya berarti kita tinggal nanya yang di Facebook itu. Oh iya, yang foto sama Derry itu siapa? Hendrik. Iya, Hendrik. Tapi gini Mas, aku sebelum ikut acara ini tuh aku udah coba balas komenan di Facebook itu untuk nanya alamat Derry itu di mana sekarang. Tapi sampai sekarang belum ada balasannya. Masanya? Iya. Oh, itu kan teman kamu kan, Hendrik? Iya, teman kenapa kuliah. kamu telepon aja coba, Hendrik? Keluar nama Mela di situ. Oh iya Mas, saya punya temen namanya Mela. Dulu deket sama Hendrik. Hendrik pernah suka sama Mela. Ya.
Tapi nggak tahu tiba-tiba kenapa mereka nggak jadi nikah. Saya coba tanya Mela Mas ya. Aku coba telepon Mela ya kak, yang dekat sama Hendrik. Halo, halo, Mela. Halo, ini siapa ya? Ini Febri. Mela, halo. Iya, ini siapa ya? Ini Febri. Oh, lu Feb, kenapa? Iya, mau tanya alamat Hendrik. Tahu nggak? Tahu. Emang ada apa nyari Hendrik? Mau cari Derry. Diri. Iya, Emang ada hubungan apa sama Diri? Derry kan udah tunangan sama gue. Oh, selamat ya, Feb. Ya, makasih. Tolong di SMS-in ya, Mela. Iya, nanti gue SMS-in alamatnya Hendrik ya, Feb. Oh iya, oke. Mela, terima kasih ya. Iya, Feb. Dari Mela mendapatkan rumah alamatnya Hendrik. Hendrik ini adalah orang yang dulu suka sama Mela dan mereka sempat dekat. Tapi karena suatu hal akhirnya mereka nggak jadi nikah. Datang ke rumahnya Hendrik, ya, kita ketok pintunya. Hendriknya itu yang membuka pintu. Hendrik sendiri yang buka pintu rumahnya. Dan untungnya dia ini welcome sama kita semuanya. Ada apa nih? Oh, kenalan dulu. Saya Mandala. Saya Feli dari Hendrik. Hendrik. Ya. Mereka bantuin gue cari Derry. Lu tau Derry di mana sekarang? Diri. Iya. Kita ngobrol sambil duduk aja. Waktu Febri nanya sama Hendrik di mana keberadaan Derry, Hendrik ini ngejawab. Lo nggak capek kayak gini terus? Kalau gue jadi lo ya, gue capek. Gimana? Mas? Derry itu udah nikah. Nikah? Kapan nikahnya? Udah setahun yang lalu, Mas. Febri pun tahu harusnya. Derry itu udah married. Dia udah nikah. Ini tunangannya loh, Mas. Nggak mungkin. Ini tuh cincin pemberiannya dia, Dre. Gue tuh udah tunangan sama dia. Febri, gue tuh kasihan sama lo. Gue nggak pengen lo kayak gini terus. Udah deh, cukup. Gue nggak tegang lihat lo kayak gini. Derry itu udah married. Enggak. Udah married, Mas Mas. mau nggak mau dia mau bohong sama gue. Lo nggak percaya sama gue. Pas tahu Hendrik di mana, Derry di mana. Kapan nikahnya, Mas? Tahun lalu, Mas. Setahun yang lalu ya? Ini bener. Benar, Mas. Ini mereka baru tunangan, Mas. Belum. Nah terus gimana dengan Febri? Bukannya dia udah tunangan? 5 bulan ini dia ditinggal sama Derry. Berarti Febri dibohongin dong. Bohong pasti bohong. Febri, udah. Gue nggak bakalan bohongin lo. Gue itu temen lo. Gue sayang sama lo, gue kasihan sama lo. Ya? Derry di Udah mana? deh. Udah sekarang lo sama Mas sama Mbaknya, lo ke rumahnya Derry langsung ya. Udah kesana. Ya udah kita coba konfirmasi sama Derry-nya ya. Ya, silakan. Biar jelas semuanya. Konfirmasi sama Derry-nya. Ya, Najan Nangka. Najan Nangka. Nggak jauh dari sini kok. Ya. Oke, Mas ya. Makasih Mas ya. Kau tak akan pernah rasa. Gak mungkin kan Derry nikah. Dia buktinya tuh udah tunangan sama aku. Gak mungkin dia nikah kalau. Denganku, ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti. Mungkin untuk dilukai ku tak terbiasa. Di saat ku terluka kau tampak biasa. Kaget kita semuanya, gue sama Feli lihat-lihatan. Ternyata orang yang kita cari sudah menikah. Nah terus buat apa ini klien kita?
Kalau tujuannya untuk minta konfirmasi sama Derry, oke, kita akan bantu. Kita akan pertemukan mereka berdua. Tapi kalau tujuannya untuk cuma membuat ribut, membuat onar, ya jangan. Derry udah nikah. Nggak mungkin dia nikah, Kak. Ini buktinya aku tunangan sama dia. Ya berarti mungkin dia terpaksa tunangan sama kamu ternyata dia. Nggak mungkin dia nikah. Nggak mungkin dia nikah, Kak. Jadi gini, ini kita buktiin semuanya ya. Kita datang langsung ke rumahnya Derry ya. Kalau emang bener dia nikah, tolong ya, ini hati-hati juga ngomongnya karena dia udah menikah ini posisinya. Ya, hati-hati dulu ngomongnya, takutnya istrinya tersinggung atau bagaimana kan. Kita konfirmasi dulu. Ya, kalau emang bener dia udah menikah ya, mohon maaf kita udah gak bisa bantu kamu lagi. Kamu iya. Tapi itu nggak mungkin, Kak. Ya kalau emang nggak mungkin nggak apa-apa, kita akan pertemukan kamu sama Derry, ya kan nggak ada masalah. Kita akan pertemukan. Ya, yuk kita langsung aja ke Janangka. Katanya nggak jauh dari sini ya. Ayo. Sini langsung. Dapat informasi tentang rumahnya Derry yang ternyata Derry ini sudah menikah. Tinggal di Jalan Nangka nomor 16. Kita langsung menuju ke sana. Permisi. Selamat malam. Iya, permisi. Hati-hati ya. Loh, ini mbaknya kok ada di sini? Ini bukannya rumah. Lo ngapain di sini? Lo nggak tahu malu. Maksud lo apa kayak gitu? Lo ngapain? Lo santai aja lo. Lo bener kan? Dari dulu tuh lo suka sama Derry kan? Mau tidur sama gue? Tadi mau bilang. Kok lo ngatain gue? Lo suka kan sama Derry dulu? Lo ngapain di sini? Mana Derry-nya? Lita nggak terima dimaki-maki sama Febri, difitnahin macem-macem, lawan dia. Dibilang Febri ini udah kebangetan, sudah tidak tahu hati, tidak punya perasaan. Ada apa sih nih? Kamu kemana aja, deh? Kamu kenapa sih? Tiba-tiba nangis. Kamu kemana aja? Aku tuh nyariin kamu kemana-mana. Kamu kenapa gak ada kabar selama 5 bulan, Der? Kamu tunangan. Kamu gak inget ini? Kita tahun depan mau nikah. Tangannya lo mas. Kenapa sih nih? Kamu lupa, Der. Kamu kemana aja? Bohong dia, bohong. Bohong dia, bohong dia mas, bohong. Bohong gimana maksudnya? Pegang ini loh mbak. Enggak, dia bohong. Dia Loh. hanya acting. Acting gimana sih? Dia yang bohong. Emang lu Kamu udah tunangan sama Derry. Dia ada foto tunangannya juga kok. Ada. Jangan kayak gini dong. Kamu kemana aja? Ada apa nih? Ini siapa? Istri. Udah nikah. Istri apa? Saya tunangannya dia. Tunangan. Saya tunangannya tahu. lo yang gak tau malu. Mbak, ngapain sih dia? Kenapa? Saya nggak Dia terima. marah-marah sama dia. Saya sahabatnya dia mbak. Dia tanggung Ya, jawab Mbak, dari Mbak, ya. Jawab apa? Sabar dulu biar mereka klarifikasi, Mbak. Mbak, Kita iya. udah pesan undangan, kita udah sewa gedung, kita udah fitting baju. April tahun depan kita mau nikah. Ini siapa ya? Ini siapa? Temen siapa? Jelasin Kita tuh pacaran bukan pegangan tangan aja ya. Kita tuh udah berhubungan kayak Kamu itu ya? Akhirnya semuanya tidak mau mengalah, semuanya merasa dizolimin, semuanya merasa ditipu, semuanya merasa tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kamu juga. Kamu tuh nggak tahu malu tuh nggak ada tau nggak? Itu tuh tunangan saya. Udah, apa-apaan ini? Coba jelasin dong yang benar. Lu nggak usah takut-takut ya. Gua udah tunangan sama dia. Lu Tinggal mana lu juga? Udah malam ini. Ini ya, kamu dia dari. Nggak ingat. Ada warga gak enak. Ya makanya mas jelasin dong tolong. Ya. Udah ini bohong Jangan semua. dijelasin. Lu mau Gimana sih sekarang kamu sebenarnya siapa jelasin. yang benar?
Coba dong dikonfirmasi yang jelas, aduh. Karena mereka ini ribut sekali, malam-malam lagi ya. Akhirnya warga tersinggung. Mereka berbondong-bondong datang dan teriak. Ngapain kalian ini ribut-ribut, kenapa ini? Iya. Udah aku orang. Gak bisa pelan sedikit ngomong ya. Iya, Ibu, maaf banget Ibu ya. Lu malah menjawab banget sih. Menjawab apa? Aku lupa. Bu, iya, minta maaf Bu ya. Ojek, Sabri, ojek, Sabri. Lain kita, Febri tiba-tiba lari, dia nangis sekenceng-kencengnya. Dia nggak peduli semuanya, dan Feli pun berusaha ngejar di situ. Feli berusaha ngejar, berusaha untuk mendapatkan dia, berusaha ngasih masukan buat dia, tapi ternyata Maaf ya, Bu. Mas, saya mau ngobrol, Mas. Gue juga berusaha ngedeketin Mas Dery. Gue minta sama Mas Dery, Mas tolong jelaskan semuanya Mas, ada apa ini Mas? Dia nggak ngasih jawaban. Dia cuma bilang dia nggak mau keluarganya terganggu. Tolong Mas, Mbak pergi sana. Tutup pintunya. Enggak, Mas, sebentar, saya mau konfirmasi. Udah malam Mas, gak enak Mas. Enggak, saya mau tanya kebenarannya Mas, ini tunangannya atau? Udah Mas, udah Mas. Yang bener semua itu Mas, udah. Maaf Ibu. Udah Mas. Cepet banget larinya dia pakai motor. Ini yang lain mana sih? Mas, yang lain mana kok? Kok biarin gue lari sendiri sih? Mana Feli? Feli mana? Feli mana? Klien mana klien? Mana Fel? Dia lari, Mas. Dia pakai motor. Tuh yang lain mana sih? Kok pada nggak ngikutin aku sih? Dia pakai motor? Ya nggak tahu. Dia yang lain bantu Ada yang dong. ngejar si Masa Jack mana ngebiarin- Jackin? Aduh. Jack, masa ngebiarin gue lari? Hah? Udah nggak ada dia, udah nggak ada. Cuma dia pakai motor. Pakai motor kemana dia? Nggak tahu. Dia kan lari pakai motor. Aku cuma jalan. Ya masa semuanya diem semua sih? Aduh kacau. Ini Jack mana? Hah? Albar mana? Kok diem semua Jack sih? mana sih? Nggak lihat. Mobil, apa aku mobil. lari. Oh sini. Ke mobil. Febri ini tiba-tiba menghilang. Dia lari meninggalkan kita semuanya. Sambil menangis, sambil sedih, menahan kecewa. Dia lari sekenceng-kencengnya. Dia menuju ke tempat tukang ojek dan kemudian dia lari menghilang, ada kabar. Nah kemana ini Febri ini? Apa yang akan kita dapatkan kalau nggak ada bukti yang akurat? Yuk Pak, langsung ke rumahnya aja, Langsung ke rumahnya aja, mana Jack ini? Si Jack kemana sih dari tadi? Ngelamun doang ya dia? Jack buruan dong. Ah elah, lo nggak lihat gue lari-lari kok dibiarin sih? Gue kan ngejar. Ah udah langsung aja buruan. Gimana sih? Aduh, udah. Pak, balik lagi Pak. Aduh. Oh, kamu itu yang... Nah sekarang ini kita akan mencari ke rumahnya Febri ya. Kita coba ke rumahnya. Kita datang ke rumahnya, kita tanya langsung sebenarnya ya. Ya kita juga nggak tahu ini kenapa Dia kabur. Dan kejadiannya kok bisa seperti itu kan. Ya udah, ini udah sampai rumahnya ya. Iya, Nah, ini kita tanya rumahnya. langsung ke rumahnya ya. Oke. Sampai rumahnya Febri, kita panggil Febrinya, nggak ada jawaban. Kita ketok pagarnya, nggak ada jawaban, dan kita panggil lagi. Keluarlah seorang ibu-ibu di situ. Dia bingung lihat kehadiran kita. Kita tanya, Ibu, Febrinya ada. Kita mau ketemu sama Febri. Ibu pemilik rumah itu bingung. Febri siapa? Febri yang mana? Ya, Pak, Ibu yang punya rumah itu? Iya, saya yang punya rumah. Berarti ibunya Febri? Bukan. Loh, bukan ibunya Febri? Bukan. Maaf, Ibu sakit kan tadi? Iya. Sakit? Iya. Saya sehat.
Bu, Febri. Febri Yang yang putih. mencari tunangannya, Ibu. Saya nggak tahu tuh ya Febri siapa. Ibu anaknya berapa? Anak saya 2, laki-laki. Laki-laki semua? Iya, Ini bener rumah Ibu kan? iya rumah saya. Tadi di sini kan jemputnya kan? Mungkin dia cuma aku aja kali. Ya Bu, makasih Bu ya. Ya maaf ya mengganggu Ibu. Ya. Gue merasa dibohongin waktu itu. Gue panggil sama tim. Gue panggil semua tim di sini. Ini kenapa ini? Kenapa tim kita bisa dibohongin sama orang seperti Febri? Gimana ini investigasinya ini? Gue tanya sama Fel, gimana ini tim surveinya? Siapa yang survei? Jack, panggil Jack. Kita panggil Jack. Kalian memutuskan untuk menolong ya Febri ini, kalian ketemunya di mana? Coba siapa yang survei ini? Jack, mana Jack? Ya Jack, kamu gimana? Kamu pertama kali kamu ketemu sama Febri, ini kamu survei dia, kamu ketemu di mana? Ketemu di jalan sih, dia nggak pernah mau dia ketemu di Hah? rumah. Ketemu di jalan. Dia setiap begini ketemunya maunya di luar, dia nggak mau di. Ada beneran. Ini bukan rumahnya lah. Oh, bukan rumahnya. Ya bukan, ini rumahnya Orang kita gimana? udah masuk. Ini masalah rumah aja dia bohong. Apalagi mungkin jangan-jangan masalah tunangan, dia bisa bohong juga. Nah kenapa ini? Ada apa ini? Akhirnya karena gue jengkel di situ gue bilang sama Jack, yaudah Jack, lu pokoknya cari di mana keberadaan rumahnya. Udah gini aja, ini pokoknya cari itu siapa sih itu, kalau enggak kita Febri. nggak usah ngelanjutin lagi deh, udah percuma udah. Setelah Jack berusaha cari informasi di mana keberadaannya rumahnya Febri, akhirnya dia ngubungin gue. Man itu man, ada man rumahnya Febri. Gue udah cek, gue udah tanya sama orang-orang di sana dan ternyata benar itu rumahnya Febri. Dalam perjalanan meluncur ke rumahnya Febri, nah pas kita melewatin jalan depan rumahnya Febri, gue ingat benar, gue ingat banget sama seseorang yang ada di depan gue waktu itu. Loh ini kan? Gue inget banget orang ini. Gue pernah nanya waktu itu rumah orang tuanya Derry. Dan dia bilang kosong. Nah pas kita datengin, ini malah ketakutan orang ini. Dia malah panik, dia malah takut. Buru-buru dia lari. Waduh. Loh, Jack, kenapa itu Jack? Lo kenapa lari? Hah? Enggak, kenapa lari? Enggak, gue nanya kenapa lari. Saya takut mas. Tahu kenapa? Enggak kan kita... Takut mas. Saya Ini kan yang kemarin kan? Iya, Vel? Ini kan yang kemarin kan? Saya takut mas. Loh iya kok. Iya, ini yang kemarin ya kan? Iya. Ya, jujur. Enggak, santai dulu santai, Pak. Asal lu enggak, lu baik-baik ngobrolnya, kita enggak akan cari masalah ya. Orang itu cerita bahwa dia waktu itu disuruh Febri untuk bohong. Kok tunggu Mas, kok daerah sini? Saya tinggal Kenapa ngapain di sini? Saya tinggal di daerah sini. Loh kemarin? Saya disuruh mas. Suruh siapa? Disuruh Mbak Febri. Jadi Maksudnya? Jadi saya disuruh berbohong sama Mbak Febri loh. bahwa itu rumah mertuanya di situ. Jadi di situ bukan rumah Mas Derry. Berarti kok dia bohong? Nah sekarang ini rumah Febri di mana? Bener, yang di sana sebelah sana. Iya, Mana rumah Febri ada di di mana? sebelah sana mas. Lurus belok kiri mas nanti mas. Oh bener, udah tahu kan? Ya udah berarti nggak bohong nih. Jack ngasih tahu, Aiman, kita langsung ke rumahnya saja, biar jelas ini masalah semuanya. Masuk ke suatu gang, dari gang yang satu ke gang yang lain, akhirnya sampailah kita di rumah yang sangat sederhana di situ. Oh ini. Ini sih kita ketok pintunya, keluarlah seorang ibu-ibu di situ, sederhana dan raut mukanya kelihatan orang baik. Dia bingung ada apa ini mas, menyambutnya dengan ramah. Ya, Ada apa ini, Mas? rumahnya Febri? Betul. Oh betul.
Ibu ini maaf siapanya? Ibunya. Oh ibunya. Febrinya ada ibu? Ada lagi tidur, Mas. Oh lagi tidur. Ini Oh ada acara apa ini, Mas? iya Ini dari Iya, kita dari Antv, Antv, Ibu. iya. ada acara apa ini? Oh, Kok bisa. banyak kamera sih, Mas? Iya bisa kita ngobrol sebentar ibu. Kita mau jelasin semua sama ibu ya. Boleh, boleh. Iya. Silakan, Mas. Iya ibu. Kita jelasin bahwa kita ini dimintain tolong sama Febri untuk membantu dia mencari tunangannya. Kaget ini ibunya. Kedatangan kita ke sini itu sebenarnya ingin bantuin Febri nyari tunangannya. Nyari tunangannya. Tunangan. Iya ibu, tunangan kita ini nolongin untuk nyari tunangannya. Iya, Febri itu belum tunangan, Mas. Kamu belum tunangan? Dia pakai cincin tunangan, Ibu. Bahkan ada foto dia tunangannya kok. waktu tunangan ada ibu. Febri itu belum tunangan. Kalau ibunya sendiri nggak tahu Febri bakal tunangan dan sama siapa dia nggak tahu. Nah terus siapa ini? Febri, ibu nggak salah orang? Ini nggak salah orang Jack. Iya, Jack, Febri itu. bener kan Cik ini? Febrinya? Betul ya, Udah mana coba HP mana? Saya kan ibunya yang lebih Febri yang tahu. ini loh, Bu. Febri ini ibu. Ya, ini anak saya, Mas. Ini anak saya. Yang lebih tahu kan saya, Mas. Jadi Febri sampai saat ini belum pernah tunangan. Dia bohong sama kita. Dia setting semuanya seakan-akan dia tunangan. Padahal nggak pernah tunangan. Nah kok bisa begitu ibu? Bisa ibu tolong jelasin kenapa anak ibu bisa seperti itu? Maksudnya apa ibu? Tolong ibu jelaskan sama kita ibu. Ibu kan sebagai ibunya pasti ibu tahu ada masalah apa ini. Begini, Mas. Kenapa Ibu? Kok Awalnya ibu sama bapak bercerai. Bapaknya lebih memilih tinggal sama selingkuhannya. Dari situ, Feby itu jadi anak pendiam. Ibunya cerita semuanya di situ. Febri ini cuma korban dari keluarga yang broken home. Akhirnya Febri pergi meninggalkan ibu dan Febri karena menikah lagi. Waktu itu Febri masih kecil. Dia butuh hiburan. Dia butuh kasih sayang dari seorang ayah. Tapi nggak pernah dapat. Akhirnya Febri ini tumbuhlah sebagai anak yang hanya bisa menyendiri. Ya. Tidak mengenal dunia luar. Hanya menyendiri sendiri. Akhirnya dia suka memikirkan yang macam-macam. Suka berandai-andai, suka berharap sesuatu yang tidak masuk akal. Dan salah satunya adalah seperti ini. Waktu usia 8 tahun, Febri ditinggal sama bapaknya. Waktu itu, bapaknya nanya sama Febri. Febri, mau ikut ibu atau mau ikut bapak?
sama dengan foto yang ada di kamarnya Febri. Kayaknya foto ini ada di kamarnya Febri. Banyak nempel di tembok, Mas. Tapi saya nggak tahu itu pacarnya apa bukan. Karena Febri kan nggak pernah cerita. Sedemikian rapinya foto-foto itu dipajang, dihias sangat indah. Dan itu ada semuanya fotonya Derry. Mas, kalau Mas nggak percaya, yuk kita datang ke kamarnya. Mas, kalau nggak percaya, lihat aja ke kamarnya. Ayo antar kita ke kamarnya. Ayo. Dan ternyata memang benar kamarnya penuh dengan foto-foto Derry.